Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Politik. Dalam video ini saya ingin mencoba mengimplementasikan atau melakukan treatment di dalam video yang sifatnya sederhana saja. Dan video ini hanya sebatas opini dari saya pribadi membaca kacamata pergeseran dan hegemoni politik baik secara internasional, nasional maupun lokal yang terjadi belakangan ini. Dan pada sekitar kurang lebih 1 minggu ini banyak sekali berita-berita yang memberitakan, yang menggambarkan soal hegemoni geopolitik internasional. Yang satu terjadi di Timur Tengah, atau dalam secara khusus kita bisa sebut di Syria atau Suriah, dan di dalam belahan dunia yang lainnya juga terjadi konflik yang tidak kalah menarik, yaitu di negara demokratis Korea Selatan. Dari dua konflik ini saya juga nanti akan coba melakukan analisa tentang keterlibatan asing atau pihak eksternal berupa negara-negara adidaya yang menjadi backingan atau kawan dari negara-negara tersebut sehingga mampu menjadikan konflik ini terus berlangsung atau hingga selesai gitu. Yang pertama saya akan masuk dengan konflik yang terjadi di Suriah, di negara Suriah. Di Suriah ini ada dinasti yang telah lama berkuasa di negara ini, hampir kurang lebih 50 tahun, rezim Assad, yang mana kemarin dinasti Assad, Bashar al-Assad itu tumbang oleh pemberontak oposisi atau rebel movement setelah menduduki 3 kota besar di sana, ada Aleppo, Hama, dan salah satunya juga pada akhirnya di Damaskus, di ibu kotanya. Itu pasukan perlawanan menduduki kota-kota besar tersebut. Dan ketika kita melihat atau menganalisa konflik di Suriah ini, tentunya kita harus melihat secara historis bagaimana akar konflik ini sebenarnya sudah terjadi dalam proses waktu yang lama. Bagaimana perlawanan masyarakat pada puncaknya kemarin, kurang lebih 1 minggu kemarin, itu sudah dilakukan sekitar 14 tahun kurang lebih untuk melawan rezim Assad ini yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Sebelumnya ayahnya menjabat sebagai Perdana Menteri dari, kalau tidak salah, 1980-an, dan dilanjutkan oleh anaknya sebagai presiden. Kenapa mereka melakukan perlawanan? Tentunya tidak hanya soal keadilan dan banyak hal tentang relasi kuasa yang berjalan di situ. Yang menjadi poin fokus saya di sini adalah Suriah itu menjadi negara yang paling disorot karena konflik internalnya, atau bisa dibilang civil war atau konflik sipil antar suku di sana, yang kerap kali dan pastinya itu mengorbankan atau mengakibatkan banyak sekali korban jiwa di sana. Dalam kurun waktu dinasti Assad berkuasa ini, kurang lebih dari data, by data itu 500.000 korban jiwa kurang lebih yang terdata, dan sekitar 6,7 juta atau 6-7 juta warganya itu melakukan melakukan kabur atau menjadi imigran di negara-negara asing keluar dari Suriah. Ya, siapa yang mau hidup di dalam negara yang penuh konflik? Dan tentunya imigran-imigran ini tidak selalu diterima di kawasan Timur Tengah. Timur Tengah ini terkenal dengan satu konflik besar yang bernama Arab Spring, di mana di situ ada 2 negara menjadi gaung atau menjadi gong dari 2 kubu sebenarnya. Yang pertama Arab Saudi yang dibackingi oleh kekuatan kuat yaitu Amerika, dan di sisi lain ada Iran dengan backingan kuat dari Rusia. Ini teka-teki atau instrumen-instrumen ini kemudian akan bersatu
dan menjadikan kenapa Assad bisa tumbang. Dan ketika konflik ini mulai memuncak dan para rebel ini menguasai negara, ternyata itu juga tidak hanya dilakukan oleh aliansi masyarakat yang menolak Assad atau yang mereka tergabung ke dalam pasukan perlawanan ini. Dan tentunya di dalam pemerintahan sipilnya itu oposisi juga mendukung, juga melakukan perlawanan gitu. Jadi ada dari bagian pemerintah, kubu oposisi yang mendukung perlawanan ini gitu. Dan beberapa juga dikendalikan atau dimotivasikan dengan kepentingan internal antar sukunya. Salah satunya suku Kurdistan, yang mana merupakan suku nomor 4 terbesar di wilayah Asia Timur atau Timur Tengah, Timur Tengah ya. By data saja, Kurdistan ini ada kurang lebih 20 juta penduduk kurang lebih, dan itu tersebar di Turki, di Suriah, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, yang mana dulu itu dijanjikan wilayah ketika masa Ottoman Empire atau Utsmani. Tetapi Utsmani ternyata kalah dengan deklarasi negara sektarian atau negara pemisahan dengan agama, negara sekuler Turki. Itu menjadikan mereka nggak punya wilayah. Dan di Timur Tengah seringkali demikian, ideologi atas nama suku, agama, kepercayaan aliran itu selalu meminta wilayah daulat mereka sendiri. Dan masyarakat Kurdi ini ingin untuk membentuk negara Kurdistan yang merdeka. Dan ketika kita melihat konflik Israel-Palestina, tentunya itu juga tidak terlepas dari konflik ini, dari kepentingan ini untuk memerdekakan wilayahnya yang berbasis kepercayaan agama dan kesukuan. Bagaimana Yahudi di sana itu mengklaim wilayah atas Palestina yang itu mereka anggap sebagai tempat yang bersejarah dan menjadi klaim atas kesukuannya gitu. Di tumbangnya Bashar al-Assad secara geopolitik itu kok bisa negara yang selama ini sangat gaung dengan peperangan, mungkin memiliki banyak army di sana karena sering melakukan peperangan dan memiliki backingan Rusia sebagai pemasok pasukan, prajurit, bahkan artileri atau perlengkapan militernya bisa tumbang. Ternyata secara geopolitik juga Rusia sedang menghadapi konflik yang tidak kalah besarnya di halaman rumahnya sendiri dengan Ukraina, sehingga mereka konsentrasinya tersibukkan di sana, tidak bisa kemudian secara jor-joran membantu konflik Suriah. Dan di sisi lain Iran juga laskar Hizbullah yang tersebar di Timur Tengah, dan salah satunya di Iran juga sedang fokus di konflik Israel-Palestina gitu. Apakah ada pasukan mereka yang di Suriah? Ada tentunya, tapi tidak secara massal, tidak ada dukungan penuh, sehingga Assad ini nggak punya posisi yang strategis untuk mempertahankan legitimasinya atas kekuasaan ini gitu. Dan pasca berita-berita rilis, salah satunya dari Al Jazeera, BBC dan sebagainya, Assad kabur ke Rusia karena takut dengan pasukan pemberontak. Nah, ketika kita membaca Suriah juga kita melihat apa dampaknya gitu setelah pasukan pembebasan ini berhasil menduduki ibu kota. Ternyata ada lagi pihak yang ikut-ikutan di situ, yaitu Israel. Nah, ternyata Israel juga melakukan intervensi untuk ingin ikut campur siapa yang kemudian jadi pemimpin di Suriah. Seharusnya yang menjadi pemimpin adalah pemimpin oposisinya gitu, tapi ternyata Israel juga mau ikut-ikutan di situ. Dan Israel kita tahu semua adalah teman dari Amerika Serikat. Yaitu ketika kita membaca negara yang sangat dekat dengan konflik. Begitu. Yang kedua, ada negara yang memiliki desain pemerintahan yang sangat berbeda, bertolak belakang dengan Suriah secara budaya, secara aspek-aspek kenegaraan gitu, yaitu Korea Selatan.
yang kita tahu menjadi great capital di Asia Timur selain Jepang yang maju secara teknologi, secara pemerintahan, bahkan berkemajuan dalam bidang-bidang lainnya gitu. Industri apalagi. Siapa yang nggak kenal soal Korean Wave Hallyu yang kemudian kita sebut sekarang sebagai K-pop dan K-drama yang mampu membrainwashing anak muda untuk menggaungi itu, dan salah satunya saya. Nah, ternyata kemarin 1 minggu ini Korea Selatan, Presiden Korea Selatan itu dia mengumumkan darurat militer yang mana darurat militer ini kita pahami sebagai dekret atau keputusan mutlak yang dikeluarkan oleh presiden untuk mengambil alih atau memindahkan aktor penggerak pemerintahan yang tadinya berbasis sipil, ya entah itu Perdana Menteri dan bawah-bawahannya, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Tinggi dan sebagainya, itu kemudian digerakkan oleh kepala pasukan pertahanan di bawah komando Kementerian Pertahanan. Dan 3 aktor kuat di sana yang menginisiasi, yang kemudian menjadikan ini legal atau keluar adalah Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan di Korea Selatan. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol kalau tidak salah namanya itu, dia tidak memiliki legitimasi yang kuat atas pemerintahannya sendiri. Meskipun dia secara demokratis terpilih dalam pemilihan umum di Korea Selatan, tetapi di dalam parlemennya itu justru mayoritas Dewan Perwakilan Rakyatnya adalah dari partai oposisinya atau Partai Demokrat di sana. Walaupun di Korea Selatan kalau tidak salah mengatur sistem bipartai atau 2 partai. Nah, Partai Demokrat ini menduduki kalau tidak salah 193 kursi dari 300 kursi dewan di sana. Dan ketika dia melakukan dekret untuk darurat militer, itu dia merasa lemah dalam kekuasaan pemerintahannya, karena RUU yang diajukan, anggaran belanja yang diajukan, undang-undang yang ingin diinisiasi oleh dia dan partai pemerintahnya itu selalu gagal ditolak oleh parlemen gitu. Ya gimana gak ditolak, parlemen aja orang-orangnya bukan orang-orang dia gitu. Ya bahasa kasarnya ya gimana kamu mau korupsi kalau orang-orang yang di situ tidak kamu ajak untuk korupsi karena bukan temanmu kan gitu. Jadi kalau korupsi harus sama teman-temannya ya. Nah, yang terjadi di Korea menarik juga. Setelah darurat militer cuma terjadi sekitar 6 jam itu darurat militer, dan masyarakat banyak yang kemudian melakukan aksi demonstrasi, karena kalau darurat militer itu tentara bebas mau menerjunkan tentara di di halaman-halaman warga, di tempat-tempat publik, bahkan helikopternya tentara itu mau mendarat di atas gedung parlemen di sana, dan itu boleh legal kalau darurat militer. Dan alibinya yang dipakai adalah soal semangat unifikasi atau ancaman dari eksternal, yaitu Korea Utara. Nah, di situ Kim Jong Un saya baca di beberapa ya terlihat tertawa aja dengan hal ini gitu, karena merasa tidak melakukan itu, walaupun saya kira banyak sekali agen intel Korea Utara di Korea Selatan gitu, apalagi di perbatasannya banyak drama film yang menjelaskan itu. Nah, pasca darurat militer ini kemudian diadakanlah quorum rapat yang mencapai voting gitu. Ini tuh mau dimakzulkan saja presidennya gitu atau diberhentikan, dan ternyata tidak mencapai quorum di situ. Tidak harus di sana aturannya kalau desa 2/3, jadi harus 200 suara, dan kayaknya tidak mencapai yang saya baca. Dan setelah itu ternyata presiden mengundurkan diri karena dapat ancaman pembunuhan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana negara demokratis kok bisa kayak gitu? Ya karena presidennya nggak kuat, karena parlemennya, legislatifnya, yudikatifnya nggak mendukung gitu. Semua elemen yang bisa membangun trias politika pemerintahan nggak mendukung di situ. Nah, sehingga dia beralibi dengan hal lainnya, dan ternyata setelah investigasi lanjutan itu
ditemukan kalau istri dari atau ibu negara dari presiden itu juga melakukan tindak korupsi gitu, yang mana presiden pernah menolak untuk dibentuknya satgas pemeriksaan untuk kasus ini gitu. Jadi sepertinya dia berusaha untuk menutup-nutupi kasus yang menyangkut dirinya dan keluarganya gitu, sampai menggunakan deklarasi darurat militer. Ya, itu salah satu motifnya gitu, walaupun saya juga kurang paham motif sebenarnya apa kalau ditelusuri gitu. Nah, mungkin terus dia menggunakan media untuk melakukan pidato, untuk menggiring opini publik kalau dia itu pengen menyelamatkan Korea Selatan gitu, karena ini demi negara gitu, karena saya itu mau melakukan memberikan kebijakan RU dan sebagainya selalu ditolak gitu, dan karena dia merasa lemah gitu. Walaupun 2016 kemarin presiden kalau tidak salah perempuan Korea juga dimakzulkan, dan kalau tidak salah darurat militer terakhir itu sekitar 1960-an kalau tidak salah, sudah lama sekali. Itu kan menarik ketika kita bicara soal Korea Selatan, dan lagi-lagi Amerika Serikat terlibat di situ gitu, dan pengaruhnya di Korea Selatan tentunya sangat besar karena dia negara kapital dan liberal, dan tentunya Amerika mendukung siapa pemimpin yang bagi dia gampang dikendalikan gitu. Jika dirasa pemimpin ini itu presiden ini sudah tidak bisa bekerja sama dan tidak memiliki bargaining power atau value yang baik, dia akan mencari orang lainnya gitu, karena Amerika selalu seperti itu. Dan di konflik Timur Tengah pun demikian gitu, ketika Rusia tidak mampu untuk ikut andil di situ, Amerika juga diduga membantu biaya pemberontakan di sana gitu, dengan beberapa orangnya di sana, intelnya di sana. Dan selalu ketika Chomsky mengatakan pasukan perdamaian itu tidak berbasis negara-negara yang membutuhkan, tapi negara-negara yang atau Amerika yang ingin memanfaatkan negara tersebut gitu. Jadi dia mau bantu ketika dia dapat timbal baliknya, dan itu terjadi di beberapa kasus kejadian perang di dunia gitu. Dan ketika kita bicarakan ini dengan apa yang terjadi di Indonesia, kita lihat bagaimana presiden di Indonesia atau kemarin dinasti presiden itu seringkali anti kritik gitu, seringkali sulit untuk dikritik, kemudian diberikan masukan atas kesalahan dan sebagainya, dan dia selalu mudah untuk melangkah dan mempertahankan rezimnya karena satu, dia juga memiliki parlemen yang mayoritas. Bagaimana kita melihat koalisi gemuk dari presiden di Indonesia saat ini, dan Jokowi kemarin mungkin juga seperti itu gitu. Dan akhirnya hal-hal yang sifatnya adalah bisa merugikan mereka gitu, mereka mudah untuk menutupi karena semua elemen penegak keadilan itu juga dapat dikendalikan dalam tanda kutip. Dan untungnya di Indonesia, kalau kita bicara soal konteksnya Suriah katakanlah, kita relevansikan itu konflik antar etnis di sini cenderung damai, cenderung bisa mudah diredam gitu soal agama dan kesukuan, beda dengan di sana dan beberapa negara lainnya yang kadang suku-suku mayoritas atau suku-suku yang punya penduduk yang banyak, pengaruh yang kuat itu juga mau merdeka. Di kita mungkin ada kasus Papua, kemudian di Aceh, dan beberapa seperti Timur Leste katakanlah yang kemudian menjadi negara merdeka sendiri, itu ya kasus konflik etnis dan kesukuan, terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik di dalam. Barangkali itu yang ingin saya ceritakan di sini, sedikit menceritakan dari opini saya kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia secara analisa politik, geopolitik, dan tentunya ini sangat banyak kelemahan dan masih berbicara di permukaan, dan saya sangat menghargai dengan yang menonton ini dan yang memberikan masukan, kritik dan sebagainya, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode Ngaji Politik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.